Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya setiap saudara yang melihat tayangan ini dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, hari ini seperti yang Anda lihat di judul ya, dua pendeta reform yang berbahasa roh palsu ya. Loh, kok bisa ya? Ya. Saudara bisa menyimak video ini sampai selesai supaya saudara tidak gagal paham ya. Jadi saya akan menanggapi dua pendeta ini ya. Dan ini adalah bagian daripada sebab akibat yang perlu saudara ketahui ya. Ada namanya kausalitas dalam kehidupan ini. Yang saya melihat bahwa Pak ST ini ya terus-menerus menyinyir kekristenan karismatik tidak berhenti saudara. Nanti saudara lihat cuplikan videonya dari dia mulai mukanya masih segar sampai tuanya itu terus menyinyir ya Kristen karismatik dan Pantekosta, dan diikuti oleh Mbah Muri dengan mengatakan bahwa tidak akan melonggarkan ya sedikit pun semangatnya untuk melawan ajaran-ajaran seperti yang karismatik dan Pantekosta. Saudara bisa lihat videonya dulu lah ya. Urat saraf saya tidak akan melonggarkan semangat saya, tidak akan melonggarkan satu motif atau satu niat tekad ya, niat untuk terus melawan kekacauan ini saudara. Kekacauan. Dan selama saya berkata-kata keras dengan kekacauan-kekacauan semacam ini, hampir tidak ada orang-orang intelektual dari gerakan ini yang memberikan perlawanan yang berarti. Ini fakta yang tentu sangat mengagetkan. Gimanakah? Dia mengatakan bahwa ketika dia melawan ya ajaran-ajaran seperti yang kacau-kacau ini, tidak ada intelektual dari karismatik yang melawan ini, dan ini adalah fakta yang mengejutkan. Pret. Fakta yang mengejutkan. Siapa yang terkejut? Ini kan sifat-sifat dari para mereka yang sombong sok ya, pret. Mengejutkan, santai aja coy, tidak mengejutkan itu ya. Kita lanjut ya. Intelektual karismatik yang kacau-kacau semacam itu. Gimana mereka? Kenapa tidak memberi pembelaan? Yang memberi pembelaan ya orang kerucu-kerucu yang tidak memahami teologi lalu menjawab asal jawab ya, tidak berargumentasi, dia jawabnya lain ya. Ya banyak yang seperti itu. Kemungkinan saya yang disinggung ini ya, kemungkinan yang dia bilang kerucu-kerucu karena saat itu saya pernah masuk di Zoom daripada Pak Mangapul dan dia ada juga ya. Dan pastilah kita akan selalu berbeda karena dari dulu kita sudah berbeda. Lalu Anda menganggap bahwa kita kasih pertanyaan ini di lain yang dijawab ya sama juga. Ketika dia mengatakan bahwa dia pun bisa melakukan mujizat, ya mana tunjukkan, ya kan? Nah, saya ingin menjawab bagian ini. Kenapa tidak ada yang menurut dia tidak ada dari karismatik atau dari orang-orang intelektual dari karismatik yang menjawab ini? Yang pertama adalah tanpa dibela pun karismatik itu orang akan datang ke karismatik ya. Orang lebih menyukai karismatik dan lebih memilih karismatik. Kenapa? Karena memang sesuai dengan ajaran firman Tuhan ya. Jadi mereka ini terkesan untuk menghalang-halangi orang datang ke karismatik dengan menjelek-jelekkan. Tetapi karismatik itu tidak bisa orang akan selalu datang ke karismatik karena sesuai dengan Alkitab. Sehingga mereka berkoar-koar sampai dari muda sampai tua, khususnya si ST itu nyinyir terus. Khususnya juga dalam berbahasa roh, dia nyinyir saudara ya. Saudara lihat di layar. Iya kan? Ya saudara. Itu adalah bahasa roh yang dia sering ledek orang karismatik ya. Dan sebentar kita akan sambungkan bahasa roh ini yang dia ngejek-ngejek karismatik ini. Jadi kita sambungkan ya dari anggaplah dari muda mulai mengejek karismatik sampai tuanya. Jadi satu kali dia mengejek karismatik bahasa roh. Kita coba sambungkan nantinya saudara-saudara lihat ya seperti apa. Sama juga dengan Simbah Muri mengejek karismatik dengan memperagakan
bahasa-bahasa roh yang palsu tentunya sesuai dengan judul ini. Coba saudara lihat bahasa roh palsunya Muriwali. Ini dijamin pasti palsu dari ST dan Mbah Muri ini. Saudara lihat. Ya, saudara sudah lihat ya cara ngejek-ngejek karismatik berbahasa roh, dan ini adalah bahasa roh palsu dibuat-buat. Dan sebentar juga kita akan sambung bahasa rohnya Simbah Muri ini, sehingga ini adalah judul video 2 pendeta reform yang bahasa rohnya palsu. Jadi sebenarnya ini adalah dia menyampaikan singkat, tetapi saya mencoba menyambungkan, saudara ya. Menyambungkan sama seperti anak-anak ketika kita mengajar ya, BA ba, BI bi, ba disambung babi, BA ba, BA ba, BA ba disambung ba. Nah, sama. Jadi kita coba nanti sambungkan ya. Maka terciptalah bahasa roh yang palsu. Saudara ya. Nah, kenapa saya sambung ini? Karena saya berpikir bahwa dari sejak muda seorang ST ini sampai tuanya, rambut putihnya, itu hanya mencela karismatik, termasuk dalam bahasa roh. Dan oke lah saudara, kita lihat aja ya. Kita lihat videonya ya. Yang diupload oleh Khotbah Sehat. Ya, judulnya 18 cuplikan khotbah yang bikin pendeta Stephen Tong tidak disukai banyak orang. Bukan tidak disukai banyak orang. Dia yang mengejek keyakinan, kepercayaan orang lain. Jadi dia membuat dirinya untuk tidak disukai banyak orang. Saudara lihat ini. Berkembang, makin menyeleweng, makin berkembang, makin tergeser. Sampai pada gelombang ketiga, mereka sudah berteriak-teriak, ketawa-ketawa, paling di atas tanah. Lalu mereka merasa itu Roh Kudus. Saudara, ini khotbahnya, hampir semua khotbahnya ini, kalau kita geser, ini ngejek. Bisa membawa jemaat berbakti kepada Tuhan. Hati-hati. Gereja yang paling banyak tekankan Roh Kudus adalah gereja yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Nah ini ya. Itu sebab gereja. Jadi kalau kita geser, satu orang yang datang belakangan dari mendapatkan second blessing, seperti satu simbol yang dikatakan. Coba tanya, engkau sudah berkarunia lidah? Belum. Kalau belum berarti engkau belum dibaptiskan. Nah kalau sudah diselamatkan belum dibaptiskan, lain. Diselamatkan itu tahap 1. Dibaptiskan. Jadi kalau saudara kita scroll ya. Jatuh, geblak, gemetar. Ya itu kan saudara ya. Kalau saudara lihat di video ini, kita scroll saja, itu hampir setiap menit itu mengejek karismatik saudara ya, mengejek karismatik. Makanya saya mencoba menyambungkan ya kalimat-kalimat ejekan dia itu seperti apa, dan itulah yang menggambarkan dirinya ya. Jadi ini adalah sebab akibat. Saya sebagai bagian dari karismatik yang sering juga merasa, sebenarnya dari dulu saya ingin mengcounter dari ST dan Muriwali ini pada saat yang dulu ya. Tetapi baru kali ini punya kesempatan. Dan saudara, saya sebagai karismatik tentu lebih lebih memilih ya. Dan bukan berarti saya menjelekkan yang dulu, yang tempat saya, yang sebelum saya bertumbuh, rohani saya bisa bertumbuh. Dan saya rasa bahwa semua orang mengalami hal yang sama dengan saya. Di kekristenan saya yang lalu, saya tidak mengerti tentang firman. Saya mencoba untuk memahami, tapi seperti ada selubung. Ya. Sulit. Dan sama seperti ketika mendengar khotbah dari Pak ST ini, susah untuk dipahami. Susah untuk dipahami. Mereka menganggap bahwa mereka yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi dipenuhi seperti apa? Ya. Saya melihat pernyataan-pernyataan mereka bahwa Roh Kudus itu terikat dengan firman, berarti dilem, ya. Lalu mengatakan bahwa adakah bapak berbicara kepada anaknya bahwa terus kamu akan bertumbuh, otomatis anaknya itu akan bertumbuh. Beda dengan iman Kristen, saudara. Iman Kristen kepada Kristus itu adalah pengenalan, hubungan tiap hari, bukan satu kali. Kalau Anda berbicara bahwa satu kali tidak perlu ada hubungan dengan Tuhan lewat Roh Kudusnya, berarti udah diam aja, tidak usah beribadah karena kamu sudah menerima seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan, Alkitab itu. Tetapi iman Kristen itu adalah hubungan pribadi. Kita harus membangun hubungan kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Elohim itu adalah roh. Kemarin saya sudah membahas itu di dalam Yohanes. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Elohim adalah roh dan orang harus menyembah dia dalam roh.
Dan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia akan menjanjikan penolong, itu Roh Kudus. Untuk menolong setiap kita. Dalam kelemahan kita, mengingatkan kita setiap apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus dan memimpin kita di zaman akhir ini. Mana mungkin Roh Kudus diikat dengan firman, tidak bisa bekerja lagi. Fakta-fakta yang lain. Ketika Rasul Paulus mengunjungi jemaat yang ada di Efesus, Rasul Paulus mengatakan bahwa sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Murid berkata, kami belum pernah mendengar apa itu. Maka Paulus menumpangkan tangan atas mereka dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah fakta menunjukkan bahwa Roh Kudus tidak berhenti pada saat Pentakosta kedua dalam Kisah Para Rasul. Tetapi mereka menganggap bahwa sudah berhenti dan tidak bekerja lagi. Lucu. Pandangan predestinasi menganggap bahwa keselamatan terbatas, tetapi di sisi lain menganggap bahwa tidak bekerja lagi dan kita menerima anugerah. Ini sesuatu yang membingungkan buat saya, saudara. Itu sebabnya saya pribadi, ketika Esther berkhotbah, jarang sekali mengutip ayat-ayat yang memberikan suatu kejelasan. Dia melebar kemana-mana membahas tentang teologi, ya hebat, teologinya hebat, ilmunya di negara mana, S1-nya di mana, S2-nya di mana, sama persis dengan Simbah Muri. Ketika mereka berkhotbah, yang dibahas adalah retorika belaka, pandangan teologi, doktrin teologi yang ditonjolkan, sehingga setiap firman Tuhan itu jarang dibacakan. Ini adalah dasar Alkitab, saudara. Dasar Alkitab. Bahasa roh itu masih nyata. Yang harus kita alami, harus kita rasakan. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Kalau Roh Kudus pribadi tidak mungkin diikat oleh firman. Artinya pribadi yang masih bekerja. Yesus berkata bahwa saya akan pergi dan saya akan mengirimkan penolong yang lain. Kalau penolong berarti dia punya tenaga, dia punya kuasa, bisa berinteraksi dengan orang lain. Bisa berinteraksi dengan kita. Itulah Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Elohim adalah roh. Kita harus menyembah dia dalam roh. Dalam Yohanes juga dikatakan bahwa akan tiba saatnya, akan datang penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sehingga ketika terjadi aksi-aksi di dalam Korintus, di sana dikatakan rupa-rupa karunia, macam-macam karunia, tapi satu tubuh. Paulus menghendaki, aku menghendaki kamu kalau kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh adalah kita berbicara kepada Elohim. Roh kita yang berkomunikasi. Sebagaimana yang disampaikan dalam Yohanes. Bahwa kita harus menyembah Elohim dalam roh. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya digenapi dengan pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Roh Kudus dicurahkan supaya mereka menerima Roh Kudus. Pribadi itu datang. Saudara. Jadi kalau mereka sepanjang masa mereka menyinyir. Jadi saudara, seperti janji saya akan memperlihatkan dua orang ini yang sepanjang masa terus menyinyir kekristenan karismatik. Kita lihat saja langsung. Semua rame-rame. Ya, saudara sudah lihat ya. Ini adalah aksi mereka yang terus menyinyir kekristenan karismatik. Dan jejak digital itu ya beginilah saudara. Ya. Ketika kita hanya kerjaan pintar ngejek, ada histori jejak digital dan inilah yang saudara lihat. Saya sambungkan. Ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat saudara semua. Dan salam kekristenan yang waras di Indonesia. Kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.